Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya. Di tanggal 20 ya, bulan Juni tahun 2025 jam 21.21. Mungkin tadi ada notifikasi lope-lope teman-teman ya, ke YouTube teman-teman ya. Itu tandanya emiten-emiten yang saya akan bahas sudah mulai masuk ke watchlist teman-teman ya. Mungkin nanti yang tidak masuk ke rekaman ini teman-teman ya, saya masukkan langsung ke watchlist ya biar cepat gitu teman-teman ya. Oke, ini dari siapa nih? Dari Sis Hairunisa Islamiyah ya. Ore bisa sampai level 800-an atau sudah dipucuk dan sudah kehabisan tenaga untuk naik. Kita cek Pore nanti ya. Pore, Pore, apakah kita itu aja lah. Kita copy paste teman-teman ya. Nah, gini teman-teman ya, biar kebaca semuanya. Kita copy paste di sini aja ya. Ya, masuk teman-teman ya. Oke, dari Sis Harunisa ya, makasih ya atas komentarnya. Terus dari Bro Iwan Setiadi 7477, terima kasih atas super thank-nya. Donasi berupa super thank, terima kasih. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat ya. Dan dikembalikan lagi ke Bro Iwan Setiadi. Terus dari Ginda Choi ya, lebih bagus STRK atau bir? Itu harus itu teman-teman ya. Kalau yang apa namanya versus gini, saya suka masukin ke sini teman-teman nih. Itu harus dibahasnya harus apa namanya harus khusus teman-teman ya. Nanti saya coba deh. Itu harus lihatnya dari P rasio, PBP teman-teman ya. Dari DER nanti teman-teman nanti bandingkan gitu ya. Oke, terima kasih ya Bro Ginda Choi ya atas komentarnya ya. Baik dari siapa dari Sis Tirta Ati ya. Trihartati ya 7288 7299 ya. Disclaimer, keputusan jual atau beli diserahkan ke pemilik saham ya. Untuk masnya yang punya PTBA 150 lot average 3010, kalau itu terjadi pada saya, mending sampai after X date dulu. Sore tanggal 23 Juni langsung jual cut loss ya. Hitungannya dividen 150 dikali dengan 100 dikali dengan 3 itu 4.980. 4.980 ya. Rugi jual cut loss misal harga tanggal 23 akhir 2.900. 150 kali 100 kali 3.000 dikurangin 150 dikali 100 dikali 2.900 1.650. Jadi abangnya masih dapat untung 4.980 dikurangin 1.650 jadi 3.330. Nanti mungkin teman-teman bisa hitung ya. Mungkin bisa menggunakan seperti itu juga teman. Jadi nanti pas X date-nya kan sudah mulai catat tuh teman-teman ya. X date itu kan tanggal pencatatan. Jadi kalau cut loss nanti teman-teman dapat dividen juga sembari cut loss juga gitu teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman pas X date-nya langsung di cut loss upaya istilahnya membandingkan nanti dari yang di cut loss berapa persen kerugiannya dan dari dividennya berapa persen teman-teman. Nanti mungkin masih ada sisa lah lumayan lah teman-teman gitu ya. Masih lumayan ada sisa teman-teman ya. Terima kasih ya Sis Trihartati ya atas informasinya. Mudah-mudahan membantu bro kita juga ya. Ada pandangan yang lain ya. Teman-teman hitung-hitung aja nanti teman-teman ya. Pasti menemukan formulanya. Oke, dari siapa nih? Dari Bro Raka Haisan 2018 ya. Cara munculin 3 garis di bawah tengah yang ini ya teman-teman ya. Bunda Chat ya. Nah, Bunda Chat yang ini teman-teman ya. Teman-teman masuk ke sini aja nih. Masuk ke playlist ya, masuk ke playlist. Lalu teman-teman temukan cara, namanya cara. Di sini ada cara nih, cara teman-teman, cara. Nah, semua cara-cara yang di mana? Yang di sini saya suka ini namanya Bunda Chat. Nah, terus yang ada volume, bandar lokal, bandar foreign, smart money, terus garis foreign, garis bandar lokal, semuanya sudah saya jelaskan di sini teman-teman ya. Ini ya, cara setting Bunda Chat. Nah, yang barusan ditanya 3 garis ini ya, cara setting Bunda Chat. Terus cara beri saham, settingan untuk foreign buy sell, pendeksi smart money, teman-teman ya sudah semua saya jelaskan di sini ya.
Ini indikator Bandar Loka dan Poren, teman yang garis-garis seperti ini nih, sini ya. Terus saya jelaskan di sini juga. Silahkan teman-teman ya. Saya sudah kasih semua ilmu saya teman-teman ya. Mungkin baru dasarnya, nanti teman-teman bisa mengembangkan. Saya pun dulu dapat dasarnya, setelah itu saya sudah menemukan formulanya teman-teman. Nanti juga teman-teman tinggal ambil dasarnya, nanti formula pasti ketemu kok teman-teman ya. Saya pingin mungkin sebagian daripada subscribe saya itu bisa analisa sendiri ke depannya. Tujuan saya minimal setengahnya deh teman-teman ya. Bisa analisa sendiri, itu menjadi ilmu yang bermanfaat buat saya teman-teman ya. Terus dari siapa nih? Dari Bro Umar ya. Hari ini merah merona, betul teman-teman ya. Merah merona dan merana. Dari siapa ini? Dari Bro Bang Sutrisno 5560 ya, pakai dari SMKM lagi. Oh, nanti kita bahas ya. Mudah-mudahan bisa kebahas dengan cepat teman-teman ya. LPKR dan SMKM. LPKR, SMKM. Oke teman-teman, kita langsung aja bahas ya untuk emiten punya teman-teman ya. Udah jalan sekitar 6 menitan nih, pembukaannya agak lama juga ya. Oke, kita lanjut ke emiten teman-teman, tapi sebelumnya kita bahas IHSG kita dulu ya. Oh ya, sebelumnya teman-teman, sama-sama terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar sangat luar biasa, yang telah memberikan subscribe yang lama luar biasa, yang baru juga terima kasih, yang telah mendoakan saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah, yang telah memberikan super tank ya, yang super tank yang tidak ketahuan teman-teman, terima kasih ya. Mudah-mudahan semua kebaikan teman-teman, donasi teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman sekalian. Oke. Ya, saya kita merah merona betul teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari, tapi yang merahnya cuma baru 3 hari. 4 hari, 5 hari. Jadi ada 2 hijau teman, walaupun kecil KTP hijau lah, dihitung hijau. Dan per hari ini bagus teman-teman, pengeluarannya 2,8 triliun. Artinya apa ya? 2,7 ya, 2,7 triliun. Artinya apa teman-teman? Lebih cepat, lebih baik. Ketika cepat pengeluaran, poren banyak diserap sama apa namanya, sama baik retail ataupun smart money ya, ataupun pemodal besar, nah dipastikan dia mantunya lebih enak teman-teman. Jadi kalau banyak yang nerima berarti kan banyak duit teman-teman, banyak duit yang diserap. Gini teman-teman ya, kalau si pon pengen jualan harus ada yang nerima gitu aja. Kalau tidak yang nerima cenderung dia akan jual pelan-pelan, itu akan membuat lama. Lebih baik dia ngejual 2 miliar, 3 miliar teman-teman ya. Itu akan lebih cepat dia mengeluarkan barangnya. Nah, semakin cepat dia dapat duit. Nah, setelah dapat duit ya otomatis teman-teman kalau sudah dapat duit ya pasti beli barang lagi itu teman-teman. Jadi kalau lebih cepat pengeluaran itu, lebih banyak pengeluaran teman-teman, itu akan lebih baik. Ketimbang cuma sedikit-sedikit, melihat cuma 100 miliar, 20 miliar, 30 miliar, 13 miliar. Kalau sampai 2 triliun, tep. Nah, berarti cepat. Ya, mudah-mudahan sih ini dengan cepatnya teman, dengan cepatnya pengeluaran seorang poren, maka akan terjadi cepat juga pembalikan arahnya teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dipercepat teman-teman pembuangan. Soalnya si poren juga kalau tidak ngebuang teman-teman ya, mereka juga nanti tercatat teman-teman. Masa seorang bandar tercatat di profil kan nggak asik juga, si anu ketahuan. Gitu kan, makanya harus dibuang teman, harus dibuang, nanti beli lagi seperti itu teman-teman. Ini mudah-mudahan sih ini dibuangnya di harga atas gitu kan, tidak sampai di bawah. Tahu sih asli kita kan sudah bercokol di level 6.907,14 ya, atau minus 61,088% teman-teman ya. Oke, ini tanda penurunan saya buang ya. Nah, di sini sudah terlihat jelas teman-teman, di sini ada gap juga di sini nih. Nah, kelihatan gap sini nih. Nah, ini gap teman-teman ya. Itu gap ya, itu gap yang sangat terlihat jelas sekali di sini teman-teman ya. Di level berapa nih? 6827.55 ya. Mudah-mudahan itu menjadi titik tolak nanti teman-teman ya, ataupun nanti mungkin di bawahnya dikit. Saya pikir di sinilah teman-teman, mudah-mudahan di sini ya menjadi titik tolaknya ya. Jangan dalam-dalam dulu deh. Karena saya ini juga sudah tinggal sedikit lagi ya, kalau kita bandingkan ya. Mungkin sudah mulai habis teman, sudah mulai menipis lah si bandar pornya teman-teman untuk pembuangannya. Oke teman-teman, dan hari ini wih keren teman-teman. Hari ini BI sangat bahagia sekali teman-teman, 21,7 triliun teman-teman. Wah, pesta teman-teman ya dengan adminnya itu teman-teman itu kan. Wah, ini BI sangat senang sekali kalau transaksi setiap hari begini aja, keren teman-teman ya. Sangat senang. Jadi di apa namanya, di
dimomoy. Bursa dimomoy, diguyur gitu 21,7 triliun. Keren 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 teman-teman ya. Sangat senang sekali teman-teman kalau BI itu transaksi besar. Makanya ada FCA itu untuk transaksi biar terus berkecambuk teman-teman. Kalau 50 kan tidak ada transaksi teman-teman. Tapi kalau di FCA kan mereka menjadikan transaksi. Mau nggak mau kan ada titik keseimbangan. Kecuali kalau bid dan opernya tidak ada isian gitu kan, kosong. Nah, mungkin karena suspend gitu kan. Jadi kalau di FCA kan itu dia dipaksa dengan transaksi. Kalau FCA kan dipaksa transaksi teman-teman. Bagaimana antara keseimbangan itu bandar lokal. Bid dan oper kan disimpan di situ. Ketika jam 10 dia beradu teman-teman, maka terjadi transaksi aja. Kenapa pingin BFC itu seperti itu atau dipaksa untuk transaksi sebenarnya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung ya ke emiten yang pertama ya. Ada seperti biasa BBRI. Oh, nanti ada informasi TPIA teman-teman ya. BBRI. BBRI. Hari ini bagaimana kondisi BBRI? Wih, open gap bawah teman-teman, ada tanda penurunan pas banget ya. Dilewati. Nah, saya hapus aja sedang dia mantul dari tanda penurunan berikutnya gitu ya. Nah, mudah-mudahan sebagai tanda candle up teman-teman ya, mudah-mudahan kan dibilang itu candle bullish teman-teman. Cuman ini bullish sedikit teman-teman. Nanti mungkin ada tanda kenaikan sementara di sini secara candle dulu teman-teman ya. 3940 ya, mudah-mudahan di sini ada tanda-tanda kenaikan. Mudah-mudahan sekarang pas itu ya. Kalau dia tidak mau jebol teman-teman ya 3950-nya, cenderung dia akan melakukan penurunan kembali ya. Bisa mungkin nanti melewati 3730 teman-teman ya. Bagi teman-teman secara TA kalau mau ngambil tunggu sabar dulu, biarkan si MA10-nya berada di bawah karena si MA10-nya agak lumayan jauh dulu teman-teman. Tapi kebiasaan nih, kebiasaan BBRI itu teman-teman ya, dia cenderung si candlenya nyamperin MA. Artinya nanti si candle ini yang ke atas teman-teman, bukan si MA yang nyamperin candle. Rata-ratanya seperti itu. Perhatikan di sini ya. Nih, ketika naik kan langsung taikin, ini juga sama. Jadi saya cenderung si candlenya nyamperin MA teman-teman ya. Tapi per hari ini ternyata Bandar Poren keluar 308 miliar teman-teman ya. Sudah berapa hari nih ya? Ini sudah mulai tanggal 17 di tanggal 2 Juni ternyata teman-teman ya. Jadi bulan Juni ini si Poren itu melakukan penjualan. Oh iya, informasi dulu teman-teman ya. Informasi dulu bahwa per hari ini teman-teman, ini minggu ketiga ya. Minggu ketiga itu Poren masuk cuma 1,5 triliun dan si Poren keluar 9 triliun teman-teman ya. 9,057 triliun. Artinya pengeluaran untuk bulan ini si Poren sangat besar teman, sekitar 9 triliunan ya, dan masuk hanya 1,3 triliun. Artinya cenderung sudah mulai agak habis lah mungkin untuk pengambilan tanggal 8 sampai 9 April teman-teman ya. Oke teman-teman ya, untuk BBRI seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ya sebagai tanda nanti untuk up teman-teman, karena seperti biasanya dia suka bikin si candlenya itu nyamperin MA. Mudah-mudahan terjadi lagi seperti itu teman-teman ya. Cuman ya syaratnya harus si bandar lokal atau impor harus akumulasi lagi gitu kan. Di sini juga sudah terlihat jelas si BK sudah mulai ngambil. Ada CC. Kita lihat Poren dulu deh. BK ngambil 200, CC 173, BB, ZP, itu cenderung 4 broker ini broker keren semua teman-teman ya. Walaupun si RX ini belum mengambil secara sempurna teman-teman ya. Cenderung dia keluar masuk terus, tapi pengambilan belum terlalu banyak teman-teman ya. Belum ada di top sebelah kirinya ya. Si AK sama si KJ jauh keluar ya. Tapi ini si BB sama si BK sih belum mulai bagus teman-teman. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan terjadi nanti mungkin kenaikan sementara bisa ke 3940, yaitu untuk mengejar gap yang kecilnya teman-teman ya. Smart Money pun sudah bagus masuk teman-teman ya. Lanjut, ada emiten apa? Ada BMRI ya. BMRI. Ya, BMRI pun posisinya sudah mulai ada dorongan. Tetapi walaupun ada dorongan, ternyata si Poren masih keluar lumayan agak besar ya, 445,7 miliar. RX, KZ, BK sini sama BB keluar ya, sama si EU sama si RX.
Sini yang nerima si AK. AK keluar di BBRI masuk ke BMRI ya. Kita cek untuk domestiknya ada si AZ, ada bagus gak si AZ sama si EU masuk di sini untuk lokalnya ya. Untuk foreignnya si EU keluar ya, cuma sedikit doang keluarnya. Jadi yang nampung si AK teman-teman ya. Ini Smart Money sudah mulai nampung bagus teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan si MA10 pun sudah mulai datar ya. Mudah-mudahan ada dorongan lagi ya. Ini pada tanda penurunan dikit lagi ya ke angka 4790 ya. Pada kesituin aja dulu gitu ya. Tapi kalau nggak mau ya udahlah silahkan lah teman-teman ya. Ini cenderung kalau kita gabungkan dari tanggal 14 Mei cenderung tinggal sedikit lagi barang foreign ya teman-teman ya. Seperti biasa kenapa foreign nggak mau lama-lama teman-teman, kadang-kadang takut masuk ke profil aja teman-teman yang mereka juga sudah memperhitungkan lah teman-teman ya. Terlepas dari berita apapun emang kenyataannya ada jual beli gitu aja teman-teman ya. Terlepas dari berita apapun, saya melihat Lukas semakin seperti itu. Kalau mau ngambil tunggu dulu sampai betul-betul ini CMA-nya pun mendekati candle dulu deh teman-teman. Nah sama kebiasaannya itu CMA itu nyamperin daripada si candlenya itu nyamperin MA teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ada kenaikan di angka 5.230-an lah teman-teman untuk si BMRE ini. Kalau mau ngambil nanti biarkan masuk ke relnya dulu ya, yaitu MA10 di bawah candle dan menuju ke atas. Lanjut ada BBNI. Wis BBNI udah 3 hari keluar teman-teman, lumayan juga keluar hari ini nih, gede banget teman-teman ya. 130 miliar ya. Tapi kalau kita gabungkan dari sini masih ada barangnya teman-teman ya. Tapi kalau digabungan dari tanggal 14 Mei ya cenderung dia ngambil satu keluar setengah teman-teman ya. Ambil keluar setengah. Kalau ini sudah ngambil setengah, tinggal setengahnya lagi barang teman-teman ya. Kalau digabungkan dari tanggal 14 Mei ini mungkin barangnya tinggal setengah lagi ya. Untuk foreign ada CC, YU, ZPBK, BK sudah mulai. Oh, YU masuk di sini teman-teman. Siaka keluar di BBNI keluar ya. Tapi tenang aja si barang si foreign masih ada teman-teman ya. Si barang lokal ikut-ikutan juga ngejual ya. Sini ada RX. Oh, ada RX lokal sama LG teman-teman ya. Mudah-mudahan ya ada pantulan ya. Soalnya sudah mulai ada dorongan kecil teman-teman dari si BBNI ini. RX sudah sampai lagi sudah mulai masuk. Artinya mereka bandar yang ngebuang ada yang nampung ya cenderung bagus teman-teman. Kenapa bagus? Karena dimanapun teman-teman kalau si bandar ingin ngejual dengan sangat mudah ya otomatis dimudahkan juga nanti ketika up ya. Karena si bandar foreign sudah punya dana gitu kan untuk memaaf harga gitu kan. Oke, ini Smart Money juga sudah berkumpul dengan keren banget teman-teman. Jadi walaupun ini ada pembuangan dari seorang bandar lokalnya, tetap Smart Money sudah mulai tinggi banget. Nah, sudah mulai tinggi nih. Biasanya tidak lama dari tinggi seperti ini suka ada kenaikan. Nah, mudah-mudahan bisa sampai sini ya. Nah, ini ada tanda kenaikan di angka 4360. Tapi hati-hati, teman ini pas banget tanda penurunan ya. Jebol sini ada menunggu nih di angka 4.000 ya, tapi mudah-mudahan tidak jebol lah teman-teman ya. Karena yang nampung pun broker-broker keren ya, walaupun di lokal ataupun di foreignnya teman-teman ya. Lanjut kita ke plat biru teman-teman ya. Tadi plat merah sekarang plat biru. Kita lihat plat biru bagus juga pas banget di tanda kenaikannya, tanda penurunannya ya. Oke teman-teman, jadi si foreign pas banget ya, dia meninggalkan gap juga teman-teman di sini nih. Nah berarti kalau ada gap seperti ini tanda kenaikan di sini satu teman-teman. Ambil yang agak atas sedikit ya, biar pas nyentuh MA 10-nya ya. Itu tanda kenaikan di sini namun di angka 8970-an dan targetnya di gap yang sangat lebar ini di angka 9400-an teman-teman ya, itulah targetnya. Nah ini si foreign sudah mulai keluar banyak ya semenjak dia pengambilan di harga sini nih. Nah sudah mulai ada pengeluaran sudah mulai besar. Nah mudah-mudahan minggu besok hari Senin sudah mulai ada pengambilan lagi ya, jangan sampai turun lagi gitu kan. Nah sama kebiasaannya seorang BBCA pun, emiten BBCA pun dia cenderung si candlenya nyamperin MA teman-teman, apalagi MA sudah mulai tidak terlalu ke bawah ya, sudah mulai dikit-dikit lah teman-teman menuju lurus teman-teman ya. Cuma di sini Smart Money nggak ngambil, berarti diambil sama si BK, YU, YZP, domestiknya siapa? Oh ada MG ya teman-teman, MG sama LG ini yang ngambil ya. Si LG sudah mulai ngumpulin barang juga ya, bagus ya. Oke teman-teman, jadi untuk si BBCA mudah-mudahan ya tidak jebol lagi untuk area tanda penurunannya. Kalau dia jebol ya menunggu teman-teman di angka 8470-an teman-teman ya. Itu ada area turunan berikutnya. Saya pikir sih bisa lah teman-teman hari Senin ya. Smart Money masuk sedikit ya. Oke teman-teman, kita langsung ngebahas emiten punya teman-teman ya.
Masuk ke Goto dulu teman-teman ya. Goto ini banyak yang nanyain ya. Pas di 58 apa 59 teman-teman ya. Pas di tanda penurunannya ya. Nah, pas di tanda penurunannya di 59 teman-teman ya. Dan per hari ini si Poren keluar teman-teman 114,8 miliar. Oh, BK keluar teman-teman, gede banget 44 juta teman-teman keluar. Ini ZP ngambil 8, AK ngambil 14. Tuh kan kalau Poren itu enak di sini gitu teman-teman ya. Ngelemparnya sangat mudah sekali. Ada YP CPAT, broker bagus semua teman-teman. Yang si BB masih keluar ya. Si BB masih keluar, ini BB juga masih keluar. Jadi si Poren masih keluar baik si BB lokal ataupun si Poren teman-teman ya untuk si Gold ini. Pada kemarin itu ya wajar lah, mungkin mereka juga ngambil sudah lama juga kan dari harga gocap sampai ke harga berapa nih kemarin itu ke 85 ya. Mereka ngambil terus sama si KI biasa teman-teman ya. Sekarang kalau jualan wajar lah, juga jualan dari bulan Mei, Juni baru 1 bulan doang teman-teman ya. Mei ketemu, oh iya sekitar 2 bulanan lah, 2 bulan kurang, dua bulan kurang 10 hari lah. Jadi dia menurunkan sangat tajam sekali, artinya naiknya enak teman. Biasanya kalau sudah naik tajam seperti ini naiknya enak teman-teman. Tanda penurunan juga yang sini sudah dilewati dengan baik. Nah, pas banget di sini ya. Mudah-mudahan sih ada dorongan ke sini. Belum ada dorongan ya teman-teman ya. Tapi sini CU sudah mulai masuk tapi tidak terlalu banyak CU hari ini ya. Yang banyak itu CAK sama CAK juga punya kemampuan teman-teman ya. Punya kemampuan dia untuk memaaf harga ya, ZP, TP, YU teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak terjadi penurunan lagi ya. Soalnya saya sudah tidak punya tahanan lagi teman-teman di sini nih. Cenderung baik-baik semua nih sini nih. Tuh, ya. Tidak ada tanda penurunan lagi di sini. Aman semua teman-teman ya. Di angka 50 ya. Kalau ke angka 50 berdasarkan pengalaman kemarin pada serok teman-teman ya. Karena dipastikan Goto itu emang disukain sama Poren teman-teman. Jadi cenderung di harga 50 ya sangat murah sekali teman-teman ya. Oke, tapi walaupun ada pembuangan dari seorang bandar Porennya, ternyata kalau perhatikan teman-teman ya, dia ngambil contohnya dari harga dari bulan Maret ya, ngambil keluar nyisain dikit, ngambil lagi nyisain dikit lagi. Tapi pas di sini nih bantar-bantar itu bulan Mei, teman. Mei, Juni dia terus ngambil, ada pembuangan sekitar berapa nih? 100 miliaran, 200 miliaran, tapi saya juga ngeluar 129, 114 miliar. Artinya pengeluaran sebenarnya untuk Poren itu cenderung sedikit teman-teman ya dibanding dengan pengambilan yang lebih besar. Di sini terlihat jelas kan di atas ke atas, tapi pengeluaran yang sedikit aja di sini nih teman-teman ya. Ini mungkin si AK ingin ngambil barang banyak teman-teman ya. Kebetulan si BK punya barang ya udah lempar aja gitu kan. Karena kapan lagi gitu kan si BK juga ngelempar sampai 44 juta lot gitu kan. Kalau tidak yang nerima ya kemungkinan si AKZ PTPU udah siap dengan dananya untuk nerima di harga sekarang gitu kan. Oke teman-teman, walaupun Goto ada penurunan, tapi pengambilan dari seorang bandar Porennya cenderung bagus teman-teman ya. Walaupun ada pengeluaran yang sedikit aja, teman-teman yang nyangkut di 74 tenang, 80 pun tenang. Mudah-mudahan ini sebagai tanda nanti bisa lebih tinggi lagi teman-teman. Ini sudah mulai dibelokkan lagi teman-teman. CFA 10-nya ya sudah mulai agak tidak terlalu condong ke bawah teman-teman ya. Kalau mau average, kalau mau ngambil teman-teman, rumusnya cuma satu teman-teman ya. MA10 di bawah candle dan lagi menuju ke atas. Jadi MA 10-nya dump ke atas teman-teman ya. Mungkin itu saatnya teman-teman bisa untuk average ataupun teman-teman saatnya ngambil teman-teman ya. Average bisa dengan dua cara, dengan broker yang berbeda atau dengan broker yang sama, silahkan aja tergantung dari teman-teman sendiri. Oke teman-teman, target penurunan saya sudah dicapai dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada lagi penurunan ya. Sini istilahnya buat sejarah aja, buat sejarah teman-teman. Bahwa si ekor merah itu sangat lumayan penting teman-teman ya untuk area penurunannya. Wah, yang sudah tercapai aja sih teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan besok ada dorongan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ada dorongan. Ya minimal kalau sini ada tanda kenaikan nggak sih? Pinter banget teman-teman ya. Di sini nih dari mulai 68 sampai harga 61 teman-teman tidak ada tanda-tanda kenaikan. Keren banget ini teman-teman. Berarti si bandar lokal pinginnya langsung ke atas. Nah, kalau seperti bagaimana saya untuk menentukannya?
Saya dipastikan nanti tanda kenaikan di sini aja 74, nanti mungkin akan ngikutin. Nanti pas CMA 10 akan menuju ke atas, nanti scanner itu ngasih tahu tuh, ngasih sinyal dengan si kepala merah. Oh, ini mau up nih. Kenapa? Karena CMA 10 masih di bawah candle dan masih menuju ke atas, berarti mau ada kenaikan. Seperti itu teman-teman ya. Kalau sekarang walaupun sudah pas banget di angka 59, lebih baik teman sabar dulu. Sabar dulu dan sabar dulu. Upayakan teman-teman ya jangan gatal pengen beli ya. Upayakan nanti setelah MA10 di bawah candle dan ingat menuju ke waktu di sini saya bilang hati-hati MA10-nya lagi menuju ke bawah ya. Waktu candle yang ini teman-teman nih, yang hijau sama yang merah ini nih. Dan terjadilah si kepala kembar kan. Ke bawah kan. Aduh, saya bilang berarti harus menuju ke atas, teman-teman. Ingat ya. Bahkan yang lagi menuju ke atas pun kadang-kadang bisa patah, apalagi yang ke bawah, teman-teman ya. Cenderung kalau yang MA10 menuju ke bawah kan cenderung akan ada penurunan. Tapi kadang-kadang kalau si bandarnya ingin keluar dulu, contohnya ada berita apapun, terlepas daripada itu banyak yang minat, kalau banyak yang minat nunggu sebelah kiri ya pasti dihajar lah. Kapan lagi saya dapat dana gitu kan dengan banyak yang ngumpulin di situ. Seperti halnya waktu di RALS tuh kan teman-teman ya. Sudah mulai keren gitu kan. Ternyata RALS itu dihempaskan dan terjadi karena terjadi si IHSG kita turun juga gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk si Goto ya. Tunggu aja sampai betul-betul nanti si MA10 di bawah dan menuju. Jangan jangan teman-teman sekarang sudah rubah lagi, jangan spekulasi. Tapi kalau teman-teman ingin spekulasi ya silahkan aja. Cuman saya menyarankan lebih baik teman-teman punya peraturan tersendiri. Apakah teman-teman mungkin kalau yang suka spekulasi hitung-hitung aja teman-teman ya. Penurunan berapa persen untuk pantulan contoh gini nih. Ada pantulan berapa persen nih? 16%. Contoh lagi di sini ada pantulan berapa lagi dari sini? Sekitar 13%, 15 sampai 16% ya. Nah, mungkin di sini kita cek lagi nih. Berapa persen nih? 13 berarti harusnya kan 15 di sini nah. Harusnya nanti ketika turun ke sini lagi ke angka 57, nah mungkin bisa spekulasi beli untuk mendapatkan pantulan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, teman-teman walaupun yang bikin pantulan ukur-ukur dulu teman, berapa sih pantulan yang idealnya untuk sebuah. Kadang-kadang beda-beda teman-teman ya. Setiap emiten pantulannya beda-beda. Oke, teman-teman lanjut ya. Goto sudah ya. Yang 7480 siap-siap aja untuk average ataupun kalaupun ditunggu kejemput. Asal teman-teman bersahabat dengan waktu. Soalnya si Banda Poren pun belum jualan secara signifikan, teman-teman. Dia cenderung aman, teman-teman. Omed, kita lihat Mang Omed ya, Jaya Mas Medika. Omed sudah break teman-teman ya. Break ke tanda kenaikan ya di sini teman-teman. Ini sebelum ini udah break banget, udah break tanda kenaikan tarik di sini nih 184 udah bagus teman-teman Omed nih. Lihat bandar lokal teman-teman. Oh berarti si bandar lokal memang siap menerima dari bandar poren. Perhatikan ya. Ketika si bandar lokal siap makan barang-barang poren teman-teman ternyata luar biasa ya. Cece ikut jualan juga ya, ngambil sedikit amat Cece ngambil cuma 400 doang. Si Cece tumben ngambil sedikit nih. Berarti si Poren emang pingin keluar teman-teman ya, terlihat jelas di sini Poren keluar. Tapi bagusnya berarti kalau si Poren keluar berarti yang nguasain bandar lokal ini teman cenderung akan lebih mudah lah teman-teman ya. Nanti kalau bandar lokal yang nguasain kan tidak ada halang rintangan, berarti mungkin si Porennya sebagai retail biasa aja gitu kan, kecuali kalau sudah si Poren ini ngambil besar-besaran lagi mungkin akan menjadi kekuatan besar juga ataupun menjadi lawan seorang bandar lokal gitu kan. Tapi ini cenderung si bandar lokal cenderung bagus teman-teman ya. Sudah mulai break teman-teman ya. Tanda kenaikannya sudah mulai dilewatin. Tanda kenaikan satu lagi di angka 184 dan nanti akan di angka 190. Saya pikir sih ke target sini ya 212 nih. Ini target harga nego teman-teman di sini kan ada harga nego tanggal 20 bulan 11 kan tahun 2024. Di sini di harga 210 teman-teman ya. Nah, itu kan berdasarkan informasi dari teman-teman juga ya. Saya hanya meneruskan aja. Nah, mudah-mudahan dengan terjadinya seperti ini, teman-teman ya, menjadikan Xiaomi ini up ya. Dia harus kalau turun ke sini teman-teman ke level 172 yang penting tidak jebol masih aman, ingat ya masih aman. Jadi kalau sudah jebol ya bisa ke bawah lagi gitu kan. Ini pungutan seorang bandar lokalnya sangat keren banget. Saya hapus aja sini ya untuk tanda-tanda kenaikan ya. Nanti mungkin targetnya selanjutnya ada di sini ya. Ini tanda kenaikan, kita bikin target aja ya.
target, biar udah nyatakan sudah dibahas aja teman-teman. Saya kasih tanda kecil ya. Ke warna hijau, biru dong. Ya, kurang gelap ya. Nah, saya gelapin udah lah. Oke, teman-teman. Omet bagus ya, pungutan bandar lokalnya bagus. Kita pengen cek dulu nih, si Algi apa sih? Oh, si Algi. Berarti betul teman-teman ya. Jadi dia tidak si Algi tidak sendirian ya. Berarti si Algi tidak sendirian ya. Dibarengi sama si AZ teman-teman. AZ sama si Algi ini yang mendapat istilahnya yang memaaf harga ini. Lumayan teman-teman ya. Semakin terus diambil teman-teman sama si bandarnya ya. Saya pikir ke situ bisa lah teman-teman ya. Kita cek Omed untuk 3 garisnya. Masih di harga murah, aman lah teman-teman ya. Target dengan jauh-jauh ya, ini sini 190 ataupun ke 210 ya. Ataupun nanti harga tengah di sini di angka 228. Dia belum pernah menyentuh harga atapnya, teman-teman, ini milik fundamental. Belum pernah menyentuh harga atap, suatu saat dia akan di-up teman ke harga minimal ke harga inilah teman 272 ya. Tapi saya sarankan teman udah ke harga tengah aja lah. Paling tinggi harga tengah aja karena harga tengah itu cenderung ditembus ya harga tengah itu. Apalagi sekarang teman-teman sudah ada dari bawah, tinggal sabarnya aja. Teman-teman hanya nunggu sabar untuk cuan, bukan sabar untuk kejemput. Itu dari saya teman-teman. Oke, teman nikmatin perjalanan teman-teman, nikmatin perjalanan. Lanjut, ada BNBR ya, BNBR. BNBR Bakri, wah Mr. Bakri teman-teman ya. Oke, BNBR 26 lagi turun ke bawah, benar lo. Tumben di sini Banar Poren ada di sini teman-teman. Ya. Si Banar Poren baru keluar di sini. Ya, dari 1-2 Juni deh, Poren ini siapa sih Poren ini yang keluar? Oh si KI, oh Poren KW ya teman-teman ya, si KI ternyata teman-teman. Yang nampung siapa ya? Smart Money ya. Oh iya, PDEP Smart Money. Ini sebagian juga dari bagian daripada seorang bandar juga ya, pada PDEP, CP teman-teman. YJ juga bagian seorang bandarnya dari bulan Juni. Per hari ini tanggal 20 Juninya ada si CP spesialis bahan sudah ngambil sekitar 50.000 lot. Dengan si Porennya tidak melakukan apa-apa ya. Pada kemarin Poren sudah mulai ngambil lagi dikit ya. Nah, berapa nih? Tanggal 19 ya. Kita cek tanggal 11 siapa di 19. Oh, si CC teman-teman, si CC mau ngambil di harga FCA ya. FCA kelas 1 teman-teman. Nah, sementara ini teman-teman si BNBR ini memang lagi downtrend ya. Kemarin kan ada kenaikan dikit aja, langsung didowntrend kembali. MA10 sama MA20 masih berada di atas. Sekarang harganya 26 perak ya. Tapi kabar baiknya itu si bandar lokal sudah mulai ngambil lagi dikit ya. Bandar lokal sudah mulai ngambil lagi dikit. Mungkin di sini ada CP, ada si BQ juga teman-teman ya. Sekitar 3,5 ribu lotan teman-teman ya. Jangan bisa nempel di mana, bisa di CP, bisa di BQ teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ini sebagai tanda dia itu sudah mulai di bawah teman-teman. Oh, bawahnya ada sini ya. Yang 19 perak teman-teman ya. Nah, dia teman-teman kalau cenderung dia ke bawah lagi berarti dia fix mau jual di harga FCA. Teman-teman yang punya harga di angka 50 ke atas udah average aja kalau memang masih suka. Average aja nanti teman-teman jualan di harga FCA. Cuman ya kalau di FCA kan cenderung harus ada antrian teman-teman. Teman-teman harus ngantri ya. Kalau lihat dari historisnya sebenarnya emiten 50-an teman-teman ya. Emiten 50-an nanti diangkat dikit, nanti keluarin lagi. Dulunya begitu teman-teman. Sekarang karena mungkin si B-nya juga sudah ya kata udah ke FCA kan aja dah katanya. Sempat menyentuh ke angka 54 pada teman-teman ya. Cuman dia tidak mampu bertahan di angka itu. Ternyata dia pinginnya di harga jualan di harga FCA teman-teman ya. Nikmatin aja teman-teman kalau yang teman-teman yang punya. Tapi saya sendiri sih kalau ke harga FCA di bawah 50 cenderung belum begitu menyukainya atau tidak menyukainya. Saya pusing kalau transaksinya harus menunggu teman-teman. Lebih baik saya mah beli sebelah kanan, kalau mau jual sebelah kiri aja udah. Hajar kanan untuk beli, hajar kiri untuk ngejual. Saya cenderung begitu. Biar saya dapat barang, sudahlah nggak usah ngantri-ngantri. Ya paling beda 1 tik atau 2 tik. Begitupun teman-teman harusnya ketika mau jual udah simpan aja dulu. Kalau nggak mau jual jangan diantriin teman-teman ya. Kalau sudah saatnya jual udah sampai target ya. Silakan teman-teman untuk melihat bagaimana target jualnya.
lihat di video playlist dan cara situ ada target jual sama target beli, target jualnya ya, mau persenan, mau si kepala merah ataupun si eh, MA10, MA20 teman-teman ya, atau MA200 teman-teman itu sudah saya jelaskan di situ teman-teman ya. Cenderung tergantung tujuan teman-teman lah, saya ngambil sedikit aja 10% ya udah jual aja. Kalau teman-teman cenderung niatnya 10% gitu kan teman-teman ya. Wah, bisa naik nih 20 padahal niatnya cuma 10%. Kalau teman-teman ya udah dikasih, kalau secara emang masih posisi bagus ya udah masih ditunggu, tapi kadang-kadang teman-teman niatnya 10%, 20%, wah katanya tiba-tiba langsung longsor, nyesel nggak di take profit. Nah, begitu teman. Harusnya teman-teman sudah mempunyai tujuan ya. Ketika teman tujuan di harga itu, ya jual di harga itu aja udah, teman-teman. Perkara dia naik atau dia naik lagi ke harga sampai ke ratusan persen, berarti teman-teman nanti ke depannya, ingat ke depannya, ketika menemukan saham seperti itu lagi ya, nah, teman-teman tinggal ditahannya aja. Jadi teman-teman punya pengalaman di situ, teman-teman ya. Ya, teman-teman enak, jangan menyesali dengan apa yang telah teman-teman atur sendiri di peraturan teman-teman. Kalau soal naik itu bedanya naik, teman, berarti bukan rezeki kita. Rezeki kita pingin segitu ya udah segitu aja dulu. Kan bahagia teman-teman kalau orang-orang pandai bersyukur, itu bahagia dan nanti ditambahkan rezekinya teman-teman. Oke teman-teman, BNBR ya, Smart Money sudah nunggu dengan baik, cuma sayang banget lagi posisi downtrend dan si Banaloka sudah mulai ngambil lagi walaupun sedikit. Untuk BNBR seperti itu. Ada TOS teman-teman, TOS, TOS teman-teman, TOS. Nah, TOS itu si kemarin bagian dividen berarti akan tercegah daripada FCA teman-teman ya. TOS ini adalah emiten, sebenarnya emiten yang sudah saya nyatakan. Si TOS ini adalah emiten yang dilongsorkan dan sudah menyentuh harga atapnya di angka 131 dan dikasih bonus teman-teman sampai ke atap, malahan melebihi atap. Jebol atap langsung ke 50 kan lagi karena emiten 50. Dan salah satu penelitian saya ketika emiten yang dilongsorkan itu adalah salah satu tahun 2024 ini kan, ketika saya bikin channel. Nah, TOS itu adalah salah satu yang berhasil menembus harga listing ketika didowntrendkan. Nah, dia akan kembali lagi ke harga gocap kembali, teman-teman ya. Jadi kecenderungan ini emang memainkan gocapan sudah, teman-teman ya. Jadi suatu saat dia akan ke gocap kembali dan sekarang di posisi gocap kan. Nah, apalagi sekarang dengan sekarang pintar teman-teman si emitennya, kalau tidak mau ngurusin secara terus-menerus, udah digocapin aja, kasih aja dividen teman-teman ya. Kasih dividen di bawah Rp1, 0, sekian gitu teman-teman. Cenderung dia tidak akan kena FCA gitu. Sekarang pada pintar teman-teman, maka diistirahatkan. Nanti juga pasti di-up kembali teman-teman untuk tos ini ya. Harap bersabar. Ingat hukum saham gocapan 3S ya. Sabar, sabar, dan sabar, teman. Itu tidak ada kunci apapun, teman-teman ya. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa melihat dari mana melihatnya. Oh, si bandar lokal sudah mulai ngambil nih, ya, ngambil. Dia hanya ngejual sedikit-sedikit. Artinya si bandar lokal pun masih bukan menyisakan barang, artinya masih memelihara. Karena dengan adanya bid dan offer, teman-teman, itu berarti kalau si bidnya penuh, teman-teman kita cek deh bid dan penuh apa enggaknya. Nah, berarti masih dipertahankan, teman-teman ya. Nah, terus ini perhatikan nih. Ini secara teori teman-teman harusnya sudah mulai di up. Kenapa sudah mulai pada tebal-tebal nih? Ini patokannya 100 teman-teman ya. Harusnya secara teori ini harusnya bisa di up nih. Ketika sudah mulai tebal teman-teman, nanti targetnya 57 aja kalau 56 teman-teman ya. Suatu saat ketika sudah tebal begini, sudah mulai diurusin nih sama si banar lokalnya ya. Kalau kecuali kalau masih lama itu kadang-kadang ininya bid and offer tipis yang biasanya cuman, kan biasanya cuma 1.000, 7.000, 10.000 gitu kan. Tiba-tiba kadang-kadang sampai 55 aja, sekarang sampai ke 57. Berarti nanti akan diangkat ke 57, teman-teman. Kalau saya targetnya 59, teman-teman ya. Di sini target saya 59. Nah, mudah-mudahan bisa ke 57, teman-teman. Mudah-mudahan dibuka ya kerannya ya. Jadi Smart Money belum ada yang masuk secara bagus, teman-teman. Baru di sini aja nih masuk ya. Mungkin mendengar ada berita dividen, Smart Money masuk gitu kan ya. Ternyata betul di bagian dividen, tetapi tidak di-up harganya, teman-teman ya. Ini Bandar Poren cenderung sudah keluar, teman-teman, sini sudah keluar. Nah, yang nerima lah teman-teman kita lah, teman-teman. Pasti kalian di sini Smart Money tidak terdeteksi dan kenyataannya ya betul, tapi itu teman-teman kita yang ambil. Kita cek di tanggal 16, ya teman-teman kita yang ambil.
Lebih baik nanti teman-teman kalau yang nyangkut di emiten ini santai aja dulu. Yang seperti saya bilang itu 3S itu teman, sabar, sabar, dan sabar. Jadi tidak ada lagi kuncinya. Dan ini si bandar laporan keluar, biarin aja dulu keluar. Mungkin si bandar lokal juga lagi meyakinkan kepada dirinya sendiri gitu kan. Tidak ada lagi yang akan nyabotase gitu kan. Tidak ada lagi yang menghajar, ya kemungkinan untuk di-up-nya lebih cepat teman-teman. Makanya diuji dengan bit dan opernya tebal teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan dengan bit dan opernya tebal cepat di-up ya Sitos, karena ini emiten gocapan, suatu saat dia juga akan di-up kembali kok teman-teman. Sudah berapa bulan ini? Januari, dan 6 bulan ya, sekitar 6 bulanan ya. Tanggal 20 Januari, oh 5 bulan berarti Januari ketemu dengan Juni di tanggal 20 teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan bisa di-up teman-teman. Makanya kemarin itu ada dividen biar apa? Biar mencegah tidak terjadi FCA gitu ya. Nah, seperti teman-teman. Jadi banyak taktiknya teman-teman. Bandar itu banyak taktik. Kalau udah istirahatin itu Sitos katanya. Udah bagian aja dividen katanya. dengan sangat mudahnya teman-teman. Karena cenderung ini emiten gocapan teman-teman. Ya teman-teman, mungkin seperti itu aja ya untuk TOS ini ya. Sebenarnya ini emiten yang harusnya sudah saya stop untuk dibahas teman-teman. Cuman karena sudah selesai gitu kan, emiten yang dilongsorkan di-up kembali. Nah, catatan saya itu biasanya kalau sudah sesuai dengan targetnya udah, kalau bisa tuh tinggalin aja gitu kan. Ini emiten gocapan, kecuali kalau teman-teman suka dengan emiten gocapan ya. Kalau teman suka dengan emiten gocapan, nah salah satu kesempatan ini teman-teman ya. Kenapa? Karena cenderung dia bisa di-up bagi way-nya si EP gitu. Mudah-mudahan si EP kembali yang menjadi bandar di sini gitu kan. Mungkin si EP-nya lagi jalan-jalan dulu rolling ke emiten-emiten yang lain. Halo sekarang teman-teman. Halo, kita lihat halo. Katanya pingin lihat fundamentalnya katanya. Halo, 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 halo. Ini emiten gocapan teman-teman ya. Ini salah satu emiten yang masuk ke watchlist aja. Watchlist emiten gocapan teman-teman ya. Kita cek halo untuk pundaknya. Nah, ini halo juga emiten gocapan teman-teman ya. Nah, dia itu emiten gocapan teman-teman ya. 51 milik bandar ya. Emiten yang belum pernah menyentuh harga offernya. Suatu saat teman-teman sudah lupa, dia akan menyentuh harga tertinggi kembali. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Nah, ini milik bandar nih ya, 51, 50 ke atas itu milik bandar. Kita lihat fundamentalnya. Ya, oh, ini 5 miliar teman-teman, 5 miliar ya. Untuk kuartal satunya 51 cenderung meningkat, bagus berarti teman-teman ya. Ini PE rasio cuman 151 minus tuh. EPS-nya ada enggak? Ada teman-teman, 0,55. Artinya kalau teman-teman pingin tahu teman-teman ya secara fundamental untuk rumus PE rasio tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena minus di sininya. Minus karena kan kalau PE rasio ngitung dari sini nih. Maaf, TTM ya. 0,14 ditambah 0,75 ditambah minus 2 ditambah 0,96, nah hasilnya 0,55 minus tapi teman-teman. Tetapi kalau untuk perkiraan bisa menghitung berdasarkan ini teman-teman. Jadi ini kan kalau kuartal 1 diperkirakan ya. Kalau ini diperkirakan sampai ke kuartal 4 itu perkiraannya itu sekitar 3,84. Kalau keuntungannya sama 0,96. Kalau untuk TTM kan terjadung hitung dari kuartal 2 nih di sini nih, kuartal 2 sampai kuartal 1 tahun berikutnya. Terus nyambung selama 4 semester teman-teman ya. 4 kuarter teman-teman. Sorry. 4 semester lagi jauh amat ya. Oke, kita anualiskan aja ya. Perkiraan aja nih, tapi tidak akan saya masukkan ya. Anualiskan aja berapa untuk EPS anualisnya 3,84 ini perkiraan aja perkiraan harga wajarnya kita lihat 5178. Nah, di angka 198 teman-teman perkirakan untuk sampai kuartal 4 dengan asumsi keuntungannya itu atau EPS-nya itu sekitar 0,96 perak teman-teman ya. Karena ini milik bandar ya cenderung kalau milik bandar ya aman-aman aja. Kenapa? Karena emiten gocapan pernah di FCA kan tapi cepat-cepat kembali dia teman-teman. Emiten ini cepat-cepat kembali ya. Ini tahun 2023, 24, 25. Nah, ini belum sebenarnya secara secara hukum secara hitung-hitungan harga wajar belum bisa dihitung harga wajar. Mungkin harga wajar sementara teman-teman. Kenapa? Karena 23, 24 kan baru 2 tahun aja. Tapi ini adalah emiten gocapan. Suatu saat ya akan gocap kembali. Nah, ini sekarang lagi di up. Emiten yang dilongserkan sedikit baru di
up ya sampai ke 300, belum pernah menyentuh harga atapnya, berarti ini emiten sebenarnya yang sudah di up duluan teman-teman, sekarang dikembalikan ke fundamentalnya. Tetapi sekarang ketika melihat dari PR ratio ini milik bandar, teman, suatu saat dia akan di up kembali teman-teman ya. Kita lihat, jadi kita lihat akan kembalikan bandarnya. Perhatikan teman-teman, target saya sudah tercapai. Ini tahun 2024 loh teman-teman. Jadi teman-teman yang di tahun 2024 lihat aja, kalau ingin lihat video ini ya, lihat target saya tanggal 9 bulan 8 tahun 2024. Lihat videonya ya. Lihat videonya untuk tanggal 9 bulan 8 tahun 2024. Ini tercapai 020. Nah, tuh teman-teman ya, itulah kalau teman-teman berjuang dengan baik gitu kan, maka ini tercapai cita-citanya. Ini buah daripada kesabaran. Saya bilang makanya semua teknikal, semua fundamental, teknikal apapun teman-teman ya, kalah dengan yang namanya sabar teman-teman ya. Sabar kalau kata orang tidak ada batasnya gitu ya. Jadi target saya sudah tercapai dengan baik, semua target teman-teman nih. Ya, kalau pengen lihat di mana nih target tanggal 15.02, saya bahas lagi di tanggal 15.02 ya, itu target saya nih, tercapai juga dengan baik kan. Nah, makanya saya ini pencapaiannya harus dihargai teman-teman ya. Dihargai dengan cara tulisan tercapai gitu. Tanggal berapa? Tanggal 13 Juni ya. Dihargai gitu teman-teman ya, dengan jadi saya menulis ini tidak sia-sia teman-teman, karena ada sejarahnya gitu kan. Kalau tidak ada sejarahnya, kenapa harus saya tulis? Biar nanti punya sejarah nih, pernah saya bahas gitu kan, gitu teman-teman. Santai aja teman-teman ya. Oke teman-teman, perhatikan nih tanda-tanda kenaikan di angka 93 ya. Ini tanda-tanda kenaikan ya. Warna biru udah ya. Oke. Nah, apabila dia turun, teman-teman, ini kita asumsikan turun dulu ya ke level, kan ada gap nih di 64, itu masih aman secara TA. Kenapa? Karena belum menembus MA 20-nya. Begitupun kalau turun ke level 59 lagi, itu masih aman, teman-teman. Kenapa masih ditahan MA 20? Karena kan kenaikannya juga bukan 1% 2%, teman-teman kan. Berapa persen nih ya? Oh naik tuh, tuh kan 30% teman-teman. Jadi kalau dia turun sampai ke level 30%, 25%, harusnya teman-teman dengan sadar bahwa oh iya emiten ini kan naiknya 30%. Ya kalau turun 20% ya sangat wajar sekali. Gitu kan, karena kenaikannya 30%. Makanya ini sebenarnya saya sebel banget dengan peraturan yang 15% itu untuk penurunan dibatasi 15% lagi, cenderung tidak apa namanya, tidak simetris lagi gitu kan. Sama malahan suka simetris teman, biar cepat kelarnya. Jadi ketika simetris teman-teman, yang harusnya turun 1 hari doang jadi 3 hari, jadi 4 hari, kan kelamaan teman-teman ya. Coba kalau ingin naik 60%, turun 30%, turun 45%, dengan waktu 2 hari aja kan sudah tercapai target dia untuk penurunannya. Jadi cepat nanti teman-teman pergerakannya. Kalau ini kan cenderung ya 15%, saya bilang bisa 3 hari 4 hari nih target penurunannya gitu kan. Oke, target selanjutnya ada di angka 94 ya, ada si kepala kembar. Nah, ini hati-hati aja kalau ke angka 64 masih aman, ke level 59 pun masih aman, kecuali kalau sudah lepas itu ya. Di bawah situ bisa ke angka sini dan ke angka 55 lagi. Dan ingat, ini adalah emiten gocapan. Emiten gocapan, suatu saat gocap di sini nggak nih. Ada si ekor merah di sini di angka gocapnya. 51 lah teman-teman, di sini aman ya sekarang di sini. Mungkin akan turun ke 51. Tapi sekarang itu posisinya lagi uptrend. Perhatikan teman-teman, foreign cenderung keluar, bandar lokal up. Jadi ini masih di markup harga sama bandar lokal. Perhatikan bandar lokal ya. Pengambilan lebih besar daripada pengeluarannya. Artinya masih ada target untuk kenaikannya. Kita lihat halo. Ini ya emiten yang masih dikendalikan sama bandar masih enak teman-teman. Oke, nanti targetnya sudah melebihi tanda kenaikannya ke angka 5181, 182 mungkin masih bisa, atau enggak jangan jauh-jauh dulu ke level 118. Nah, kita cek di sini nih. Pada membuat target lagi enggak di situ. Nah, kita cek di sini teman-teman ya. Apakah ada tanda-tanda kenaikannya atau tidaknya? Cekin dari sini dan tidak terlihat ya di sini.
Mana nih? Wow, wow, wow. Belum keluar teman-teman tuh. Tuh W si cepek teman-teman. W cepek teman-teman. Oke, ini ada tanda kenaikan ya. Mudah-mudahan belum di satu di angka 94 teman-teman ya. Apa udah tadi udah di nanti kita hapus lah teman-teman ya. Terus di mana lagi kita cek di angka 101 teman-teman tanda kenaikannya. Di angka yang lebih enak lagi di mana ya? Di angka 131 itu ada kenaikannya. Dan pucuknya di angka 304 ya. Ini ada nih di angka 180 atau enggak di sini. Kalau dia tidak ke 300 di sini teman-teman di angka 274. Tapi ini emiten yang di-up duluan kan. Jadi lebih baik teman-teman target sampai sini aja udahlah 117 teman-teman ya. Itu juga sudah baik 117 ya. Kalau enggak 131 lah di sini teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa kita cek dulu apakah sudah kelewat atau tidaknya. Pas banget di sini ya. Saya hapus aja ya. Jangan ambil yang ini aja, yang sekarang teman-teman ya. Begitu teman-teman ya. Jadi ini kalau dia turun ke level sini masih aman ya, sampai ke level sini 155 masih aman. Nanti ada tanda kenaikan di sini karena si bandar lokal masih posisi, perhatikan di sini ya, masih posisi di atas, belum jual sudah signifikan. Adapun penjualnya sedikit aja teman-teman dibandingkan dengan pengambilannya lebih banyak pengambilannya daripada penjualannya. Kita cek jadi dari tanggal 11 Juni deh. Siapa sih gitu yang ngambil untuk domestiknya? YP mah tuh saya ingat si udah oh si YP ya teman bandarnya teman-teman ya. Saya ingat si YP itu di aduh apa sih emiten asuransi itu Jemas 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 itu YP itu teman-teman bandarnya teman-teman ya dari lokasi YP itu saya masih ingat si YP itu si Jemas itu ya. Oke teman-teman kalau Jemas saya nanti nunggu di 50 di 60-an teman-teman cenderung cuan di situ teman saya kalau saya udah masih tinggi kan di atas 100-an saya akan tunggu di bawah aja untuk Jemas ya. Itu dulu mah teman-teman kalau Jemas itu kalau saya dulu gitu ya. Kalau saya trade apa scalping keokan mulu teman-teman. Cara mengembalikan dana itu di Jemas tuh. Padahal sudah tahu ya Jemas itu menguntungkan ya. Cuman saya kan harus mempelajari setiap emiten teman-teman. Harus mencoba. Nanti akan menemukan oh emiten ini swing bulan sekian bulan sekian. Nanti teman-teman juga bisa apa nge-watchlist teman-teman ya. Ada emiten-emiten yang bulan sekian belinya nanti dijual bulan sekian. Jadi setiap tahun itu nanti teman-teman bisa masuk di emiten mana aja sudah ketahuan. Jadi tidak usah milih-milih lagi. Mungkin nanti nyari yang baru lagi gitu teman-teman ya. Nyari yang baru. Karena kecenderungan saya sukanya emiten-emiten yang enggak terlalu tinggi teman-teman. Saya tidak pernah mencari yang beggar-beggar teman-teman ya. Saya cukup dengan 20% setiap emitennya 30%. Tapi kalau dilakukan dalam satu tahun itu teman-teman per bulannya minimal 5 aja teman-teman ya. Sekitar 5 emiten aja naiknya sekitar 20 sampai 30%, anggap aja 20% gitu kan. Dari 5 emiten aja udah 5 kali 2 udah sama teman-teman ya. 100% juga. Gitu teman-teman ya. Kalau saya sendiri cara untuk trading atau swing ya. Saya cenderung tidak terlalu memikirkan dia mau ke harga 100% atau tidak. Yang penting target saya sudah tahu di mana saya akan harus jual, di mana saya harus beli, teman-teman ya. Cenderung saya mengurangi resiko itu, teman-teman ya. Saya itu merasa cukup, teman-teman, dengan apa yang sudah saya dapat. Itu, teman-teman, yang penting buat saya ya. Teman-teman, mungkin kalau dikasih beggar ya, teman-teman itu bonus lah dari Tuhan, teman-teman. Oke, untuk halo, jadi profesi. Posisi si bandar lokal masih posisi memaaf harga, walaupun ada jualan hanya sedikit, dan bandar foreign sudah mulai masuk, walaupun cuma 1 juta doang, teman-teman ya. Nggak jadi masalah, yang penting masuk, teman-teman ya. Ada si Cece yang ngambil 1,6 ribu lot, lumayan, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan besok bisa dikerjain lah sama si Cece, karena Cece itu biasanya ngambil maaf harga dan jualan. Mudah-mudahan hari Senin ada perkembangan baik, mudah-mudahan ada dorongan ya ke angka 94 dan targetnya jangan jauh-jauh di sini teman-teman ya. Nah, 121 aja ya, 120-an lah. Nah, kalau nggak di sini target ini lah udah di sini 1131 aja karena targetnya di sini. Mungkin targetnya di sini teman-teman.
Target 20.06.25. Kita gedein dikit. Nah, ini kalau target kenaikan, kita bikin clone aja, di clone, pindahin ke sini. Kita kecilin, artinya tanda kenaikan aja di sini. Nah, gitu teman-teman. Biar membedakan ya, tanda kenaikan sama target. Oke, halo seperti itu ya, sudah ya. Oh, satu lagi, halo itu belum dihitung berdasarkan BBP ya. 29.61 dikali dengan PBP rata-ratanya 5.89. 5.89. 100 tuh berarti bagus teman, di atas itu ya. Di atas harga wajar sementara. PR rasio minnya 51, artinya milik bandar. Third quarter PR rasio PBP quarter 1 minus, dan ini tadi kan anualis teman, kira 174 ya. Di angka 174 dicatat tanggal 02.06.25. Nah, teman-teman itu ya harga fundamentalnya, dan nanti teman-teman bisa melakukan anualis untuk perkiraan harga itu di angka 100 lebihan teman-teman ya. Kita gedein dikit biar ketahuan. Cukup ya teman-teman, seperti itu ya untuk si halo teman-teman ya. Lanjut, ada naik teman-teman ya. Lanjut, ada naik. Naik posisinya masih downtrend teman-teman ya. Ini tanda penurunan sudah dilewati dengan baik. Ini ada satu lagi teman, tanda penurunan di angka 1146. Nanti ada tanda kenaikan di mana? Jadi saya tidak melihat ada tanda kenaikan, hanya di level sini aja nih. Di angka 193. Jadi teman-teman kalau yang nyangkut di atas kan masih banyak ada gap nih, sini teman, gap ya. Sudah dipastikan kejemput lah teman-teman gap ini ya. Kalau sekarang kalau mau average kemarin sudah mulai bagus ya, ternyata dimatikan gitu ya. Karena si bandar lokal lagi jualan dulu teman-teman ya. Jadi bandar lokal lagi jualan, perhatikan bandar foreign lagi masuk teman-teman ya. Di bandar foreign masuk, bandar lokal jualan, sematnya sudah mulai masuk. Saya pikir sih biarkan aja dulu dia masuk ke MA10 di bawah candlenya ya, untuk menyatukan dulu, biarkan dia beradu dulu nih si MA10 sama MA20, biarkan si MA10 menerobos MA20, dan MA10-nya nanti mungkin didorong sama si candle. Ada tanda penurunan soalnya di angka 146 teman-teman untuk si naik ini. Kita cek naik untuk posisi di mana? Naik ke puncak gunung. Ya, posisi murah teman-teman ya. Murah. Nah, posisi murah. Sedikit lagi ya menyentuh harga supportnya teman-teman di angka 139. Ini milik 39, masih fundamental di bawah 50 teman-teman, masih milik fundamental. Tapi belum bisa saya hitung harga wajar ya, baru kemarin sore. Ingat ini emiten yang di up duluan. Jadi belum bikin satu siklus ya. Kalau bikin satu siklus biasanya naik duluan, turun, naik lagi gitu teman-teman. Itu baru bikin satu siklus. Oh, ini belum satu siklus ya. Ini UE-nya si EP. Nah, EP seperti TOS dong nanti teman-teman ya. TOS kan di up duluan. Nanti kalau dia kegocapin teman-teman ya, dia akan menjadi harga gocap. Tapi kalau dia cenderung tidak digocapkan teman-teman ya, nah TOS ya tuh kan, set ini si TOS teman-teman ya, dilongsorkan di up duluan. Kalau si naik, nah naik itu di up duluan baru dilongsorkan. Oke teman-teman, seperti itu ya. Nanti tergantung dia mau digocapkan atau enggak. Ini 144 ada tanda penurunannya, di bawah ada nggak nih? Ini harga murahnya 106. Ini harga, bukan harga murah, ini harga ketika dia IPO teman-teman. Mudah-mudahan tidak dijatuhkan ke harga IPO ya. Ini masih milik fundamental sih teman. Kalau 3950 ke bawah masih fundamental ya, milik fundamental. Oke, sebentar santai aja dulu. Ada gap yang sangat lebar lumayan teman-teman di level 300-an ya. Harga tengah di angka 400-an, berarti di bawah harga tengah. Ya mungkin di angka sini nih, harga tengah antara tengah teman-teman ya. Sabar aja dulu kalau mau ngambil, biarkan MA10 masuk dulu ke bawah dan menuju ke atas, karena masih ada penurunan di angka 144 ataupun dia mau dibawa lagi ke harga IFO-nya. Oke, smart money sudah mulai bagus dan mana lokal pun demikian. Artinya cenderung bisa di-up lah teman-teman ya. Minimal targetnya tanda kenaikan di angka 190 ataupun nanti ke harga targetnya di angka 222. Lanjut ada SMGA teman-teman ya. SMGA. Ini nggak keburu nih teman-teman ya.
Keburu kayak teman-teman nih. Nah, sudah mulai 1 jam nih. Ya dikit lagi 1 jam. Mungkin sedapatnya aja ya nanti ya. Nanti kita lanjutin lagi. Oke, SMGA belum ada pencapaian teman-teman ya, baik ke bawah ataupun ke atas. Cenderung masih ditahan di MA20-nya, tidak mau keluar daripada MA20. Bagus berarti teman-teman ya. Masih cenderung uptrend. Target sudah dicapai dulu ya. Apa nanti aja lah soalnya pas kita tercapai aja dulu deh biar saya bisa memindahkan ya. Dia tidak terlalu banyak yang ke belakangnya ya. 17 ya. Kita kecilin aja teman-teman ya. Tapi tetap teman target ini tadinya target ya tanda kenaikan aja ya. Ini tanda kenaikan aja nanti ke depannya nih. Jadi dia harus bisa menerobos tanda kenaikan baru bisa ke target di angka 92 ataupun di angka 100 teman-teman ya. Posisi masih uptrend, bandar lokal juga sudah akumulasi, poin juga sudah akumulasi sejak tanggal 17 Juni. CC bagus teman-teman yang ngambil 54.000 nih. Ya, CC jual 31 ngambil 86 artinya ada jual beli, sudah terjadi jual beli. Saya pikir sih bisa lah teman-teman, apalagi bandar lokal sudah mulai masuk kembali ya. Kita cek SMGA. SMGA. Sorry, kenapa ini? SMGA. Nah, ini emiten yang dilongsorkan, berarti saya punya target harga atap, ya. Ini punya target harga atap, teman-teman, kalau si SMGA nih harga. Nah, ini harga utama. 151 adalah target utamanya. Tinggal berapa persen lagi nih, teman-teman nih? Kurang lebih sekitar 80%-an lagi ya. Ingat teman-teman ya, jangan sampai ke 80% dengan mudah. Ingat, tidak dengan mudah pasti teman-teman ya. Turun dulu, naik lagi, turun dulu. Bikin kesal pokoknya teman-teman ya. Tapi yang penting kita punya target dan tujuan teman-teman. Teman-teman kalau 151 tidak kuat, turun intensi 140, 130, teman aja udahlah. Kalau ke atas agak terlalu tinggi, saya mungkin bisa ke level 114 ataupun nanti ke angka 102. Begitu teman-teman ya. Oke, jadi sekarang posisinya pas banget di harga tengah. Ingat, kalau sudah melepas daripada harga tengah, cenderung teman-teman beri di harga mahal. Tapi yang punya di bawah, lanjutkan. Ini belum putus, teman-teman ya. Ini belum putus. Si MA10 sama MA20 belum putus. Cenderung hari ini pun cenderung ada dorongan ya dari seorang bandar lokalnya dengan cara dia mengambil bandar lokal ataupun foreign-nya. Oke, teman-teman. Untuk SMK seperti itu. Jadi ini tadi kalau turun ke level 79 masih aman. Ke level 77 masih aman. Awas jebol 77, hati-hati bisa lepas ke angka 69 ataupun di angka 200-nya. Oke, SMK bagus ya. SMGA bagus. WIRG teman-teman. Satu lagi deh WIRG ya. Udah 1 jam teman-teman ini. Saya keasikan. Ya, keasikan ngobrol. Oke, ini sudah mulai bagus teman-teman nih. Si WIRG bagus pungutannya. Ya, pungutan bandar porennya bagus nih. Per hari ini 1,6 miliar teman-teman. Ada CC bagus teman-teman ya. Di barangnya masih akan Smart Money sudah mulai masuk, Bandar Foreign sudah mulai masuk. Cuma kalau mau masuknya teman-teman tunggu dulu ya. Soalnya ini masih tanda penurunan masih ada di angka 77 ya. Karena di sini bikin support nih. Ini support, ini tanda penurunannya. Ini tanggal 8, tanggal 9 kan. Pada turunnya ke sini gitu ya. Tanda kenaikan sudah dibikin juga di sini nih. Ini tanda kenaikan teman. Nah, nih. 83 tanda kenaikan ya. Oke, teman-teman ya cenderung masih aman-aman aja. Kalau teman-teman boleh kemarin di sini masih aman ya. Kenapa? Karena kan sekarang lagi merah teman-teman. Si bursa kita lagi merah ya wajar lah. Tapi di sini CCC sudah mulai masuk ya bandar foreign KW ya. Smart Money juga sudah mulai masuk, tapi bandar lokal lagi keluar. Jadi ini bandar lokal masih keluar teman-teman. Tapi pungutannya sudah mulai bagus. Baik Smart Money ataupun bandar foreignnya. Tergantung nih bandar lokalnya mau enggak gitu kan. Kalau bandar lokalnya mau lagi ya bisa terjadi kenaikan lagi gitu kan. Ini tanda kenaikan di angka 83-nya. Kalau mau masuk upayakan teman-teman biarkan dia masuk dulu ke MA10 di bawah kendalanya. Mungkin teman-teman di situ ada kenaikan sementara bisa ke level 92 ataupun nanti ke angka 94. Tidak kuat situ berarti ada lagi penurunan. Mungkin teman-teman bisa take profit antara 2 sampai 5%-an di situ kan. Itu kan sampai 5%, 7 sampai 7% berarti bisa dijual yang ke 5%-an. Kalau teman-teman pengen ngambil yang sedikit gitu, karena sedikit ataupun banyak atau teman-teman bersyukur pasti dikasihkan lebih. Oke, teman-teman WIRG itu murah banget, teman-teman WIRG ya. Ini emiten yang up duluan, teman-teman. Jadi targetnya WIRG, WIRG biasa aja. Dengan yang W. Nah,
teman-teman ya. Ada harga standarnya teman-teman di angka 1722 aja atau ke angka 140. Ya, karena ini method yang di up duluan ya. Ini milik fundamental ya 21 teman-teman ya. Di bawah 50. Oke, mungkin teman-teman untuk YRG seperti itu dulu, jangan ngambil dulu kalau teman-teman mau ngambil, tapi kalau yang punya di atas santai aja dulu, karena tinggal sedikit lagi teman-teman ke harga 78 ataupun angka 72-nya. Di sini adalah tonggak sejarah ketika tanggal 8 tanggal 9, mudah-mudahan dijemput dulu. Kalau dijemput akan lebih baik lagi karena menutup PR-nya. Tapi kalau mau dilanjutin buat PR masa depannya silahkan aja teman-teman ya. Targetnya kalau mau ke harga kuartal 1 ataupun 300 silahkan aja tergantung teman-teman, tapi kalau saya menyarankan mungkin ke level-level sini aja ya, ke angka 140-an lah itu untuk kejemputan lebih cepat teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja untuk YRG. Pungutannya lagi bagus daripada banda forennya. Smart money pun sudah mulai ngumpul. Perhatikan ketika smart money ngumpul terjadi kenaikan lumayan. Nah, mungkin teman-teman kalau mau ngambil tunggu sampai dia kembali lagi ke jalur yang benarnya, yaitu MA10 di bawah dan menuju ke atas. Cuma sayang banget bandar lokal lagi posisi keluar. Tunggu sampai bandar lokal mengambil lagi dan posisi MA pun harus posisi di bawah kena dan menuju ke atas. Oke teman-teman, segitu dulu ya. Selamat malam dan selamat beristirahat dan ciao.